Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah, di mana di atas pandemi yang kita hadapi saat sekarang ini, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat, dan salawat biringan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kita hadiahkan kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya di hari akhir nantinya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Subakti. Saya dari IAIN Bukit Tinggi, Prodi Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang penelitian agama dan keagamaan. Nah, dalam penelitian agama dan keagamaan ini kita akan dapatkan dari 3 poin. Yang pertama itu arti dari penelitian agama, baik itu secara ciri-ciri, adapun konsep penelitian maupun perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan tersebut. Nah, yang pertama kita masuk pada penelitian agama. Secara sistematik, penelitian atau riset berasal dari kata reang yang berarti kembali, dan to search yang berarti mencari, memahami, mengkaji atau mencari jawaban dan lain-lain. Nah, adapun menurut salah seorang ilmuwan yang bernama Hilway, dia mengatakan bahwa penelitian adalah suatu metode atau studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan masalah tersebut. Nah, atas dasar tersebutlah menurut Whiston, metode penelitian mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistematik dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara baik itu secara objektif maupun subjektif. Nah, yang kedua itu merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus. Sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Nah, bahkan terhadap kitab suci Al-Quran, misal dari aspek kesejarahannya, berbagai versi bacaan, bahkan pemahaman kaum muslimin terhadap Al-Quran. Nah, kita masuk kepada adapun konsep penelitian agama juga menimbulkan beberapa pengertian. Yang pertama itu pengertian agama berarti mencari agama atau mencari kembali kebenaran suatu agama atau dalam rangka menemukan agama yang dianggap benar. Nah, contohnya itu pencarian hadis yang dianggap benar oleh para ahli hadis. Nah, itu adalah salah satu termasuk upaya manusia mencari agama yang benar. Akan tetapi dalam perspektif agama Samawi, itu agama itu menurut dia bukan hasil penelitian manusia, melainkan given dari Tuhan melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya. Persoalannya adalah persoalan bagi mereka adalah bukan siapakah yang menentukan kebenaran, bukankah agama itu sendiri sebuah kebenaran, bukankah penelitian itu terdorong oleh hasrat yang normatif, padahal agama adalah sumber segala ilmu, sumber segala norma. Dengan berbagai pernyataan ini, mungkin alasan-alasan sebagian ulama atau tokoh ulama menolak gagasan penelitian agama. Bagi mereka agama adalah realitas sosial yang final, tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang kedua itu penelitian agama berarti metode untuk mencari kebenaran agama.
atau usaha untuk menemukan atau memahami kebenaran agama sebagai realitas empiris dan sebagai penyikapan terhadap realitas tersebut. Nah, dengan kata lain ya, metode penelitian agama dalam pengertian kedua ini adalah metode studi agama sebagai doktrin yang melahirkan ilmu-ilmu keagamaan. Nah, sebagai contohnya, realitas sosial yang dianggap sebagai norma-norma suci yang mengikat perilaku apabila norma itu disakralkan dan diyakini dari Tuhan. Nah, yang ketiga, penelitian agama berarti meneliti fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama dan penyikapan masyarakat terhadap agama tersebut. Nah, yaitu fenomena sosial yang timbul oleh agama berupa baik itu struktur sosial, pranata sosial maupun dinamika sosial. Dengan demikian, pengertian dari penelitian agama dapat kita simpulkan bahwa pengkajian akademis terhadap agama dan keberagaman atau religiousity. Poin yang terakhir itu perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Nah, sampai sekarang sih penelitian agama dan penelitian keagamaan belum dibatasi yang tegas ya. Diberi batasan yang tegas. Penggunaan istilah penelitian agama sering juga dimaksud sebagai mencakup penelitian keagamaan. Adapun menurut pandangan Espraja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut. Nah, terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dan penelitian keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Nah, dari beberapa ulasan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu penelitian agama berarti penempatan agama sebagai objek penelitian. Yang kedua yaitu perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan adalah objek penelitiannya. Penelitian agama mengkaji agama sebagai doktrin, sedangkan penelitian keagamaan, objek penelitian yang dijadikan adalah agama sebagai gejala sosial. Mungkin sekian, terima kasih.